Dan bagaimana meningkatkan sistem imunnya? Itu tadi cara cara yang sifatnya eksternal, sekarang yang bersifat internal untuk imun kita. Ini sebenarnya sumbernya adalah dari sebuah majalah, tapi saya senang aja ngambil karena kayaknya kok pas juga ya, enak juga ini kalau kita bisa sampaikan pada forum yang seperti ini. Yang satu exercise, yang kedua tentang ya ada nutrisi juga ada, cahaya juga ada, relax, stress, jadi brain tadi sudah saya sampaikan, tidur cukup, cairan cukup, kemudian wellness ya bagaimana ya sama sih brain modelnya, shower juga, sauna dan lain sebagainya untuk vasodilatasi pembuluh darah dan perbaikan sistem imun. Jadi ini bisa dikerjakan beberapa hal dan saya yakin kalau dilihat di media atau di situs-situs web dan lain sebagainya akan banyak sekali produk, ada banyak cara untuk meningkatkan sistem imun. Dan menurut saya semua bisa dilakukan, yang penting itu sifatnya adalah hal yang memang natural yang bisa kita kerjakan. Pada prinsipnya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Dan kita sebenarnya tubuh kita sudah punya sistem imun, sudah punya sistem pertahanan. Dari kulit kita punya sistem, dari saluran nafas kita juga punya. Kemudian dari sistem imun kita sendiri ada antibody, ada limfosit, ada sel plasma ya macam-macam lah. Kemudian dari otot sendiri, kemudian ada faktor genetik dan semua ini ada dan hanya sayangnya pada usia lanjut ini akan menurun. Kalau di eksternal, diet, physical activity, kondisi frailty, kerentaan, stres, obat-obatan kan banyak yang berpengaruh pada sistem imun dan komorbiditas. Ini yang harus kita kontrol dengan baik, sementara kadang-kadang ini agak sulit kita intervensi. Sehingga yang di luar ini akan kita perbaiki untuk dapat berkontribusi memperbaiki intrinsik yang ada di dalam tubuh kita. Ini adalah cara sederhana. Satu, physical activity. Saya sangat menekankan physical, betapa pentingnya physical activities karena saya lihat banyak yang mengabaikan ini. Dan ini adalah sebenarnya adalah salah satu untuk melawan inflammaging tadi. Kalau ada inflammaging, gimana cara melawan? Physical activity yang bagus. Itu adalah cara sangat sederhana yang bisa menekan inflammaging tersebut. Jadi ada banyak hal, cuman memang harus dilakukan rutin dan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak bisa sekali exercise langsung dapat semuanya, nggak bisa seperti itu. Jadi ini cara secara sederhana. Teorinya sudah ada, semua sudah ada. Dan exercise itu dia akan meningkatkan kekuatan otot, paru, organ-organ juga akan membaik, bukan hanya dari segi sel imunitas yang tadi saya sampaikan. Ini dari segi kesehatan juga dia akan baik, menurunkan risiko jantung, memperbaiki fungsi otak, tekanan darah, sistem imun, semua akan membaik ya. Jadi saat ini kita jangan hanya berpikir bahwa sistem imun tuh hanya yang tadi saya sampaikan, ada organ tonsil, ada adenoid, di mana ada kelenjar limfe, ada appendix, ada plaque of layer. Ini kan imun sistem yang dulu kita pelajari bahwa kita bergeser sedikit ke sini, otot adalah merupakan sebuah imun sistem juga yang harus kita jaga dengan melakukan physical activity, dengan melakukan exercise. Ini isu yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak hanya terfokus pada cara-cara lama saja bahwa ternyata exercise itu menjadi potensi sentral untuk bisa meningkatkan sistem imun kita. Ini adalah tulisan saya publish di jurnal bahwa exercise itu sangat penting karena ternyata otot itu bukan cuma organ untuk bergerak, tapi otot itu mampu menghasilkan berbagai mediator, berbagai protein yang bisa memperbaiki dan menyehatkan organ-organ kita yang lain di otak. Ini ada namanya BDNF, ada namanya irisin, interleukin 6, PG1, kemudian IL-15, dan lain sebagainya. Ini semua dihasilkan oleh otot yang kita sebut sebagai myokin. Myokin itu dihasilkan oleh otot dengan melakukan exercise atau physical training. Jadi myokin itu akan nyebar ke seluruh tubuh kita, dia akan memperbaiki semua sistem yang ada dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya bukan main, makanya
pada saat S3 kemarin saya mengambil disertasinya judulnya tentang myokin ini untuk melihat betapa besar dampak daripada atau efek daripada exercise. Kita harus menguatkan kembali bahwa exercise itu memang penting. Kalau exercise kita fokus pada imun, apa yang terjadi sebenarnya? Apa saja yang diperbaiki? Ini kurang lebih ada 5 hal penting. Satu, memperbaiki kondisi fisik dan mental. Kalau orang rajin exercise itu mentalnya bagus loh. Entah dia jalurnya lewat myokin yang saya sampaikan tadi, atau karena memang dia pleasure atau menyenangi apa yang exercise yang dilakukan, naik sepeda atau dan sebagainya. Barang tentu mungkin dua-duanya saling berhubungan. Meningkatkan ability deliver and use oxygen, T-cell, imunitas ini naik ya. Coba. Kemudian menurunkan stres hormon stres, kortisol dan lain sebagainya akan menurun, dan sensitivitas daripada insulin. Jadi gula terkontrol, orang tidak terkena kencing manis, karena kalau gula tinggi di atas 200 dia akan menyebabkan terjadinya dysfunction daripada makrofag. Jadi ini hal-hal begini mesti dipahami betapa pentingnya daripada exercise itu. Dan exercise yang kita lakukan yang baik, exercise itu adalah exercise yang moderate ya, yang memperbaiki imun sistem, bukan yang overtraining juga. Kalau terlalu kelelahan itu tidak bagus. Yang moderate yang bagus. Bukan, apalagi kalau yang ini ya ini bahaya sekali lah. Kalau cuma duduk saja, sedentary lifestyle itu sangat-sangat tidak bagus. Jadi exercise-nya jenisnya moderate. Kalau yang ini dia tidak akan terlalu ngefek kalau dia tidak masuk pada kategori moderate. Kalau dia over juga akan malah berakibat buruk pada sini. Sehingga ini adalah rekomendasi yang saya ambil dari Chinese Geriatric Society tentang bagaimana latihan fisik pada lanjut usia. Itu singkatannya GLAD ya, singkatnya gradually, kemudian appropriate load, kemudian age, dan diet. Jadi kita akan coba satu-satu, saya singkat saja lah, tidak akan uraikan secara detail, bahwa gradually itu maksudnya latihannya progresif. Di rumah juga bisa ya, pelan-pelan. Sekarang misalnya cuma 10 langkah, besok 20, besoknya lagi 30 dan lain sebagainya, itu semua mesti dilatih secara bertahap, dan penambahannya ya 10% lah. Kalau mau seminggu boleh, kemudian peregangan jangan lupa ya. Latihan fisik ini sangat penting. Kemudian load-nya bagaimana kita, ini memang ada menggunakan laju nadi atau tekanan nadi. Apa namanya? Denyut nadi ya. Denyut nadi itu 220 dikurangi usia. Ini sebagai target maksimal yang bisa dicapai. Jadi tapi jangan terlalu memaksa ya, nanti disesuaikan dengan kondisi klinik, dan semua harus gradually ya. Latihan fisik 3-5 kali per minggu dengan lama 30-30 menit. Jika ada nyeri sendi, lakukan latihan fisik yang sesuai ya. Dan semua ini memang harus disesuaikan sesuai dengan problem kesehatan yang ada pada usia lanjut. Kalau age itu adalah latihan fisik dengan intensitas yang sesuai dengan usia, disesuaikan dengan umur maupun penyakit. Kemudian ada waktu jeda tidurnya, rekomendasi tidur sebelum jam 10 malam dan minimal 7 jam sehari, tapi ini kadang-kadang juga tidak bisa dipatok karena masing-masing lansia punya hemostatik sendiri-sendiri. Yang penting dia bisa tidur, kemudian nyaman dengan setelah bangun dari tidur, berarti kita anggap istirahatnya cukup. Ini yang biasanya kita lakukan. Dan direkomendasikan ditambah dengan resistant exercise. Jadi maksudnya resistant exercise itu adalah latihan dengan tahanan, baik dengan menggunakan pegas, menggunakan beban, karena ini akan menambahkan massa otot menjadi bertambah. Tetapi resistant exercise saja tidak cukup. Saat ini dianut adalah exercise yang multimodal exercise, aerobik iya, kemudian resisten iya dengan tahanan, flexibility iya, kelenturan, kemudian keseimbangan juga iya. Jadi semua digabung menjadi sebuah ya performance exercise dengan gerakan yang kompleks, itu jauh lebih bagus untuk lanjut usia ketimbang hanya pada satu gerakan saja atau satu jenis exercise saja. Yang terakhir adalah diet. Jadi kalau exercise saja tidak cukup, tentu nutrisi harus diberikan baik, karena nutrisi sangat penting.
Apa yang harus diperhatikan untuk nutrisi pada lanjut usia? Yang harus diperhatikan adalah protein. Jadi sederhananya diet pada lanjut usia adalah sebenarnya kita fokus pada protein. Dia tetap adalah nutrisi yang beragam, tapi proteinnya tolong dinaikkan. Jadi kalorinya memang kadang-kadang tidak usah terlalu tinggi. Yang penting proteinnya bisa dinaikkan. Dinaikkan menjadi 1,2 menjadi 1,5. Ditambah dengan vitamin D, kalau memang ada per oral bisa, kalau memang dengan sinar matahari juga boleh. Ini rekomendasi vitamin D kurang lebih 400 international unit ya untuk individu yang kadarnya kurang. Tapi kalau enggak mungkin dosisnya bisa diturunkan. Ditambah dengan mikronutrien yang lain. Jadi sebenarnya mungkin saya tidak akan bisa menjawab lebih khusus ya mikronutrien mana sih yang diperlukan pada lanjut usia, mana yang enggak. Dan karena sifat dari diet itu adalah dia nutrisi yang seimbang dan beragam. Jadi berbagai sumber nutrisi itu dibutuhkan, berbagai jenis trace elemen, vitamin itu dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan dari usia lanjut tersebut. Makanlah beraneka ragam dan seimbang, seimbang ya. Yang dikurangi ya ini garam, gula, ya minyak, lemak ini dikurangi. Ini ditambah nih protein nih bagus nih ya. Proteinnya, kemudian ini sayur buahnya ini yang lebih besar ya porsinya ya ini. Jadi sebenarnya lebih banyak kita sayuran dan buah-buahan untuk usia lanjut itu. Tapi tetap jangan lupa exercise jangan lupa. Jadi kalau dilihat dari ini saya ambil dari slide-nya Dr. Agustinus ya, bahwa konsepnya saya sangat setuju dengan konsep imunitas ini. Nutrisi seimbang itu sebagai base-nya aktivitas fisik, THBS ini, kemudian berat badan dan lainnya ini adalah merupakan pilar yang harus dikerjakan untuk menunjang imunitas itu menjadi lebih baik ya. Jadi jangan lupa makan yang beragam karena sering satu suplemen tidak akan mencukupi. Kadang kita butuh suplemen itu berganti-ganti supaya semuanya terpenuhi. Makronutrien yang diperlukan khusus mendapat perhatian itu adalah protein. Karbohidratnya dikurangi, kalau bisa karbohidrat yang bersifat lebih kompleks. Kalau fat, kalau diusahakan, kalau fatnya itu sumbernya adalah fat yang nabati, itu akan sangat baik untuk lanjut usia, terutama untuk yang mengalami demensia. Jadi itu yang bisa dianjurkan. Dan saya selalu menyarankan BNI untuk usia lanjut itu. BNI itu adalah satu B-nya itu adalah batasi. Jadi dia tahu ini makanannya enak, oh batasi. Kayaknya ini kebanyakan lemak, sedikit saja. Jadi jangan terlalu dilarang. N itu adalah nikmati, bisa menikmati makanan yang ada. Setelah batasi, setelah nikmat diimbangi terus. Oh, ini nikmat, tapi karena dibatasi sedikit, maka saya harus mengimbangi dengan yang lain supaya semuanya terpenuhi yang tadi yang kita inginkan, asupannya yang beraneka ragam. Oh, ini kayaknya banyak vitamin ininya, ini kayaknya banyak ininya ya. Kita coba imbangilah dengan yang lain supaya bervariasi. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya rangkum secara sederhana saja bahwa ada 3 hal penting yang harus dikuatkan dari gambar yang ada di majalah tadi itu. Kalau saya meringkas ini saya sebenarnya punya sebuah buku yang saya kasih judul bukunya Sahaja, Sehat Bahagia di Usia Senja. Karena di sini ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, bagaimana lansia menjaga pikiran yang selalu positif, selalu bersportif, menjaga hubungan sosial, berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, kemudian melakukan aktivitas fisik yang teratur, ya, jaga kesehatannya, lebih mandiri, lakukan exercise, dan nutrisi yang beragam dan seimbang. Jadi ini semua akan menunjang imunitas kekebalan lanjut usia menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap yang terakhir, karena nanti di samping melakukan imun kita tingkatkan, maka vaksin menjadi hal yang penting. Jadi saya mengutip ini adalah sebenarnya ini dari Prof. Cok ini kemarin, Prof. Cok Mahadewa yang menyampaikan, saya tertarik dengan kata-katanya, saya selalu pakai dalam slide, yaitu nobody safe until everybody safe. Jadi kita jaga lansia kita, semakin banyak, sebanyak-banyaknya, bahkan setiap orang harus aman dari COVID, baru kita bisa aman. Selama itu tidak terjadi,
maka virus itu akan melompat satu ke tempat yang lain dan suatu saat kita akan terkena. Dan kita tidak akan lepas dari pandemi itu. Dan vaksin adalah merupakan jalan yang lagi satu untuk bisa lepas dari COVID ini. Karena dengan vaksin maka imunitas terhadap vaksin adalah merupakan cara imunitas yang spesifik untuk virus tertentu. Kalau yang tadi saya sampaikan adalah merupakan imunitas yang bersifat umum. Yang spesifik ini juga kita kerjakan sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti saat ini sedang COVID, maka vaksin COVID adalah merupakan salah satu jalan keluar yang memang harus kita lakukan. Semakin banyak yang divaksin, semakin bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Tasya. Terima kasih.